Halo Bang, Halo, gimana kabar? gimana Bang? Baik? Alhamdulillah. Sehat? Gimana kabar, Bang? Alhamdulillah, kita di sela-sela Ya, aktivitas ya, ya. bisa ketemu lagi di sini ya. Alhamdulillah. Iya. Apalagi dalam kegiatan kita ya, kalau kita lihat kegiatan kita ini memang intensitas diskusi antar pelaku sebenarnya itu menjadi sesuatu yang penting untuk menyeragamkan pemahaman kita terhadap output akhir dari program ya, karena kalau kita bicara dari soal sisi output program ini kan kita tidak lama lagi akan mengakhiri tahun 2021. Iya, iya. Jadi kalau boleh saya ini ya Bang ya, kita ngobrol Ya. santai aja ya. Ya, saya kira itu. Jadi kayak seperti HP ya, jadi handphone tuh memang harus dicas berkali-kali kan, nggak Ya. bisa Ya. dipakai selama seminggu kan. Ya, ya, Jadi analogikan intensitas pertemuan tuh Ya. berkala. Ya, benar. Jadi apinya dicas 100, nanti sampai 20% dicas lagi. Jadi kayak bertemu nanti Ya. hilang ditelan bumi, nanti jumpa lagi gitu kan. Kalau selalu berjumpa kan nanti bisa bosan gitu. Tapi memang dalam kehidupan kita sebagai manusia ya, kan kita punya keterbatasan terutama di dalam hal kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan, berhubungan dengan partisipasi apa karena kan ilmu sosial itu kan setiap tahun pasti terpengaruh. Ya pasti. Ya, sehingga apa yang menjadi analogikan bahwa itu seperti HP yang harus dicas ketika sudah mencapai lowbat ya sama dengan ini sebenarnya. Jadi seluruh aktivitas kita tuh butuh yang namanya setiap saat harus diupdate, setiap Ya. saat harus dikalkan. Ya, itulah kapasitas building Ya, tiap kapasitas. waktu kan. Tepat sekali itu ya. Sehingga memang dalam kegiatan-kegiatan kapasitas itu juga harus kita lihat sebenarnya kebutuhan daripada customer atau peserta yang kita akan berikan capacity building kita juga harus tahu. Iya, Ya, iya, kita iya. harus tahu. Artinya antara kebutuhan materi Ya. dengan peserta Ya. itu kan harus cocok gitu ya. Ya, Nggak bisa kita materinya misalnya A, kemudian pesertanya maunya B. Ya. Kebetulan juga peserta yang diundang di Ya. acara juga harus Ya. sesuai dengan kriteria kan, Ya. supaya tidak sia-sia gitu ya Bang. Ya, apalagi kalau kegiatan itu berbasis pemberdayaan yang participatory development dan management kan itu mengedepankan tentang perubahan sebuah perilaku sebenarnya. Sehingga perubahan perilaku inilah yang menjadi dasar kita ketika mau melakukan penguatan capacity building kita berangkat dari situ. Jadi jangan mengatakan bahwa materi yang hari ini kita berikan tahun depan itu lagi, boleh jadi itu ada perubahan. Tapi ngomong-ngomong nih acara kesini ke Jogja terus apa? Saya diundang oleh Balai Besar Serayu Opak. Ah, Ya, dalam hal ini juga oleh Pak Iman ya, BOP untuk menjadi salah satu narasumber dalam pelatihan penyegaran KTP TPM untuk sebarang 4 kabupaten itu Iya. yang ada di wilayah BBS Serayu Opak. Gitu. Iya. Karena di undangan saya hanya tertulis Ya. saya Jateng kan, Ya, tapi ya. saya nggak dapet info yang Ya. Jateng apakah Pak Tulus atau lah Ya. atau Pak Ghazali kan. Ya, Gitu. ya. Makanya tadi saya ngeliat di taman, ngapain tuh kok sendirian di Ya. taman gitu. Ya. Jadi saya samperin aja. Ya, memang kalau kami itu setiap ada undangan memang tidak dipatok bahwa ya siapapun yang punya kesempatan gitu. Tetapi pada prinsipnya Isai Jateng mungkin sama dengan teman-teman di KT ya. Setiap saat apapun siap untuk melaksanakan Ya. tanggung jawab. Oke, berarti ini ikut acara penyegaran pelatihan TPM nih. Iya, saya kira Ya. itu untuk apa ya, untuk 4 kabupaten. Oke, ada pesan yang bisa disampaikan? Mungkin testimoni atau mungkin Ya. misi supaya ini Ya. berhasil dan terekam untuk teman-teman Oke. TPM? Oke, saya ada beberapa pesan sih, karena saya diberikan kepercayaan untuk membawakan materi ya, pendampingan dan pemberdayaan petani, sehingga kita mengharap sebenarnya bahwa kualitas pendampingan itu sangat menentukan output dari pemberdayaan itu sendiri. Maksudnya ketika P3A secara kelembagaan itu sudah bisa mandiri, mungkin mandiri terlalu ideal ya, tapi Iya. itu kan tujuan akhir kita. Mungkin dia sudah berkembang apa semua, sebenarnya itu juga menunjukkan
kualitas daripada teman-teman yang melakukan pelayanan. Itulah tantangannya kenapa kemudian kita mengupgrade TPM, KTPM ikut pelatihan, karena berdasarkan hasil evaluasi untuk penguatan kelembagaan bahwa target pemberdayaan itu masih harus terkejar, baik dari isu organisasi, isu ekonomi maupun isu-isu teknik yang juga merupakan sentral output dari program kita. Iya. Berarti artinya bahwa untuk memberdayakan P3A agar mengenali potensinya, mengerti kebutuhannya terhadap sebuah pengelolaan irigasi yang baik itu memang tidak bisa sekali jadi ya Bang ya. Saya kira itu, jadi kan ya makanya tadi di penjelasan awal tadi itu bahwa partisipatif itu akan ditentukan dengan gerakan bagaimana kemudian masyarakat itu bisa menjadi ada perubahan perilaku sih sebenarnya. Begitu juga kelembagaan gitu, karena semua program yang berbasis partisipasi itu semua itu adalah tujuannya penguatan aparatur pemerintah, penguatan kelembagaan dan penguatan yang berhubungan dengan program. Oke, nah sekarang setuju nggak dengan statement saya? Jadi kualitas seorang murid itu ditentukan oleh bagaimana guru menyampaikan materi dengan segala cara. Ya. Saya kira sudah tepat itu bahwa sebuah kualitas harus dilihat dari sebuah proses, dan proses itu bisa berjalan dan tidak tergantung daripada input. Kalau analogika itu bahwa ketika murid itu bisa berkualitas sepanjang gurunya itu juga bisa memahami kebutuhan daripada muridnya, tapi yang paling penting itu adalah di tahapan itu ada proses. Nah, proses inilah yang sebenarnya yang harus kita menjadi perhatian yang cukup untuk ceritanya gini. Jangan selalu mengharap sebuah output yang bagus, tapi kita tidak melihat sebuah prosesnya. Prosesnya itu bisa berjalan sangat ditentukan input. Gitu. Jadi kalau mau melihat kelembagaan P3A yang baik sebagai output, tentunya ada proses pendampingan yang berkualitas. Berkualitas ini adalah harus ada input. Input itu adalah apa yang tujuannya itu ya sama. Bagaimana kemudian P3A salah satunya bisa memfasilitasi didampingi untuk kemudian dia bisa tumbuh berkembang, bisa ada kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan tulis menulis administratif, kegiatan yang lain-lain yang berhubungan dengan tujuan dilahirkannya. Wah, mantap ini atas testimoninya Bang Ghazali ya dari Provinsi Jawa Tengah. Ya. Terus setelah agenda ini ada acara lagi? Ya, saya kira untuk malam ini juga saya akan menuju ke Malang karena ini paralel waktunya ini jadi di sini pelatihan tapi semua harus jalan gitu sehingga malam ini setelah saya memberikan materi bersama dengan teman-teman KP insya Allah akan menuju ke Malang di dalam rangka mengikuti kegiatan namanya regional. Oke Bang, kalau begitu karena saya juga panggil panitia dulu ya nanti sampai ketemu di jalan ya. Oke deh. Oke. Nikmati dulu sore-sore ya. Sama. Sampai ketemu lagi. Oke. Karena waktu kita itu kan cuma 2 jam jadi kita ngambil untuk yang dalam hal yang kita prioritaskan karena kan pada proses tes ini atau penjelasan tentang output evaluasi kinerja ini kan juga akan masuk kepada kegiatan-kegiatan lainnya. Nah karena konsentrasi kita ini sejak kemarin bicara P3A, Kepala Dinas PU Kabupaten Banyumas materinya tentang P3A, Ibu Pinti juga bicara soal P3A, maka kita konsentrasi aja dulu P3A. Mungkin kita hanya mengambil sebuah sampel dari beberapa kegiatan output yang dilakukan oleh teman-teman kita, tapi tidak semua kan waktu saja. Saya kira itu kalau saya sih usulkan kepada kita ya P3A. Gitu ya? Iya, aktivitas. Jadi kan isu yang paling itu kan kalau kita belajar dari panduan P3A itu sebenarnya dalam kelembagaan
P3 itu kan ada banyak hal itu yang kita keorganisasiannya, kelembagaannya, ekonominya, tekniknya, serta bidang usaha, bagaimana kemudian iurannya. Jadi harapan kita karena ini adalah pola partisipatif, program ini adalah pola partisipatif, jadi kita akan melihat sejauh mana progres yang dilakukan dalam aspek organisasi atau lebih kepada administratif, sejauh mana progres terhadap aspek ekonominya, bagaimana apakah P3 pendampingan teman-teman itu sudah melangkah kepada membangun kemitraan kepada pelaku-pelaku ekonomi lokal yang ada, bagaimana dengan UWP-nya. Jadi kita tidak serta-merta hanya melihat outputnya itu di administratif, ya, tetapi lebih kepada apakah sudah terjadi pendampingan transisi nilai atau perubahan perilaku terhadap P3, karena kan muaranya semua yang kita harapkan ini bagaimana P3 menjadi berdaya. Nah, itu saya kira Jadi pemberdayaan ya. ya pemberdayaan. Satu lagi. Biasa kaitannya rehab. Jadi tetap fokusnya kan saya biasanya ke rehab itu. Iya. Saya yakin ketika itu sudah operasi nanti Iya. sudah jalan. Ya, itu banyak. Ya. Tetapi kan P3 juga Treatment sekunder ya. Iya. tapi kan rehab itu kan dia masuk pada aspek teknis. Oh, iya. Ya. Tapi yang kita mau tahu itu bahwa kalau rehab dari sisi program anggaran itu kan keterlibatan P3A sebenarnya di dalam Permen 30 PPSI atau 2005 itu kan KSO. Tapi kan persyaratan KSO itu adalah bagaimana P3A itu sudah berkategori mandiri dan memiliki memiliki legitimasi ibu kan. Nah, sekarang yang kita konsentrasikan itu berdasarkan panduan P3 itu kewenangannya terhadap OP kan. Saya kira itu. Itu ini ya. Tingkat tersiarnya. Ya, tingkat tersiar terutama. Ya, Ya. Saingan utama. Tapi kalau kita bicara soal hulu hilir, sesungguhnya P3 itu adalah bahagian kelembagaan dari masyarakat itu sendiri. Tapi yang lebih utama bagaimana kemudian KPI, ya, kelembagaan pengelola irigasi, dalam mana di situ terdiri dari KPL-nya juga, tentang pemandu lapangan itu bagaimana menteri pengairannya, PPL-nya, bagaimana BPP-nya, dan bagaimana tentang UPT-nya. Itu sudah jelas. Ya. Oke, bisa. Ya. Nah, kita bagi formnya. Kita bagi masing-masing. Ada 60 TPM dibagi 5 berarti sekitar 12. 12. Satu orang 12. Berapa orang ya? Kali 5. Ya. 4 TPM kan 4 TPM. Ya, 4 TPM kalau kali kita 60 nah, itu 12. Saya menggunakan 12 orang. Ya, Saya yang T52 ya. Ya, ya. Kita sudah punya progres. Langsung ya. Jadi nanti kita bisa buka progres masing-masing BPM. Ya, nanti Pak Dite, Mas Dite, Pak Hasyali, saya itu langsung buka progres. Saya namanya Panjalaten, namanya siapa dia? Ya maksudnya timnya siapa itu? Tambah saya Banyumas. Oh, Banyumas. Ya. Ya, nanti kita lihat di foldernya TPM-nya itu di income. Nanti yang ada baru apa kita akan. Kalau memang ada kendala, oke nggak apa-apa. Tugas belum ada nggak apa-apa. Tapi kalau belum bisa covernya untuk meningkatkan itu ya selalu terus biar biarnya enggak. Kita bantulah mereka biar Perlu catatan enggak itu? Ya, itu catatan ya. kelihatan konteksnya. Nanti di sebelah kanan kan dikasih catatannya apa. Oh, ya. Mungkin itu sebenarnya SK-nya udah ada yang ketersut Ya. kan kadang-kadang kan itu
golek angel itu jane wis ono. Ya, ya. Cuma ketentuk sehingga tidak bisa menunjukkan secara visual. Ya, betul. Nah, yang mereka pada saat nanya itu nonton anu adik-adik ada. Ya. Sing kudu kayak gini tak bolehane hilang. Nah, itu sehingga itu nanti secara visual mungkin kalau BPKP kan tetap nol. Tapi secara nyata di lapangan P3 sebenarnya ada aktivitas ada ini. Cuma secara BPKP tidak bisa menunjukkan secara visual. Visualnya. Sehingga nilainya akan turun. Ya. Jadi sebenarnya ada ekses P3A. Bagaimana melihat pelatihan 2020 dengan pelatihan yang sekarang ini ada outbound, penyegaran yang benar-benar dingin ya kan? Ini kan dingin ini. Untuk pelatihan dan penyegaran kali ini Ya. memang udah ada peningkatan. Yang tadi rencananya yang belum tadinya mau outbound keluar tidak jadi karena adanya hujan tadi gitu. Ya, ya. Tapi alhamdulillah tadi ya sudah di dalam ruangan udah mulai dulu kita ada kerjasama yang baik antara semua perusahaan di 4 kabupaten deh Ya. itu kemudian koordinasi sama Ya. bagus sekali Pak. Ya. Apalagi lebih bagus lagi kalau keluar Oh, kita hanya ya. pengennya yang secara fokus Pak di Ya. lapangan Ya. tahu mana irigasi yang pertama sampai tersier Oh, pengennya yang ini seperti itu. iya Ya. lengkap sama kayak PCI gitu. Ya, ya, ya. Yang diharapkan PPM yang lain mungkin seperti itu. Iya, jadi ada nuansa yang beda ya antara Iya. pelatihan 2020 seperti apa, kemudian sekarang ini seperti ini. Ya mungkin besok kalau ada kesempatan kan lebih ke teknisnya tadi ya, seperti itu ya. Iya. Oke. Apa misalnya nih di suatu saat ya mungkin tahun depan pas tanda tangan kontrak 2022, kira-kira di situ kalau ada semacam briefing PJI singkat itu, walaupun itu cuma singkat, bisa. Bisa Pak, maksudnya untuk penyegaran awal berarti Iya. kan dia penyegaran awal sangat perlu. Nah, perlu ya. Sangat perlu. Jadi apa yang nanti dikerjakan PPM juga bisa apa target-target mana sih sebenarnya PPM harus bekerja seperti apa gitu. Enggak. Untuk pendampingan ke petani juga kan salurannya yang mana yang benar-benar kayak misalnya ini perbatasan sini ya masih belum tahu kan. Iya. Melihat flashback ke belakang nih 19 bulan ini ya, ada semacam pengetahuan baru nggak? Oh ternyata TPM itu seperti ini, oh pemberian P3 itu seperti ini, ada nggak? Kasih masukan ke saya dong, kalau nggak saya dikasih masukan nanti kan nggak ada. Awal-awal ya Pak memang susah untuk pertemuan rutin karena pandemi hampir tahun lebih dari 1 tahun lah. Baru sekarang saja terangkat ada pertemuan rutin, ada pertemuan program satukan mulai tertata. Yang ini mulai tertata tapi ternyata kontrak mau habis gitu. Ini kan Ya. agak kendala juga. Kalau misalnya diperpanjang sedikit lagi mungkin malah tercapai ketika dia. Oh iya ya oke. Seperti itu. Kita pandemi itu loh Ya pandemi ini ya. kendalanya. Oke. Tahun depan masih ada tersisa 4 bulan. Kira-kira cukup nggak minimal untuk meletakkan fondasi dulu atau bagaimana? Cukup nggak? Kalau meletakkan fondasi saja tapi sampai tidak mandiri gitu. Iya. Ya bisa, insya Allah cukup kalau Ya. ya. Tapi tergantung kalau PPM kan ada yang di atas 14, di Iya. atas 14.
artinya bahwa pendampingan pemberdayaan itu tidak bisa instan gitu ya, Iya. ya kan? Tapi minimal. Jadi terkait banyak sekali kan dikoordinasikan oleh departemen. Siap, siap, siap. Makasih Mbak Endang ya. Ini sesi terakhir pelatihan penyegaran. Ada sambutan dari teman-teman di Purworejo. Say hello. Gimana pelatihan hari ini? Mantap, keren. Losdol. Ada karaoke? Wah, happy? Wah, ada kalimat perpisahan? Jangan ada perpisahan di antara kita. Iya. Karena kebermanfaatan kita untuk petani Indonesia. Cakep. Ada? Kopi jos, kopi mantap. Wah, lagi? Air latar, kopi latar. Wah. Wah, satu lagi Pak Ghazali. Wah, mantap, mantap. Siap, cakep. Jos. Wah. IPDMP Jaya. Wah, KTPM-nya? Mantap. Thank you ya. Siap, bentar lagi ya.